Persoalan impor dan ekspor minyak mentah di tubuh PT Pertamina kembali menjadi sorotan dalam persidangan yang menghadirkan keterangan saksi dari jajaran Dewan Komisaris. Dalam sidang tersebut, saksi memaparkan kronologi kebijakan impor minyak, dugaan penyimpangan, hingga dinamika internal yang menurutnya kerap disalahpahami publik. Saksi menegaskan, pertanyaan yang ia ajukan sejak awal bukanlah untuk menghakimi direksi, melainkan untuk memperjelas konteks transaksi impor minyak mentah yang kerap menimbulkan tanda tanya. Ia menyebut, dari sudut pandang awam, publik wajar heran mengapa Indonesia mengekspor minyak mentah tetapi pada saat yang sama tetap melakukan impor. Kami juga curiga. Sama seperti jaksa. Kenapa impor? Kenapa ekspor? Ujar saksi di persidangan. Menurutnya, kecurigaan itu justru menjadi dasar Dewan Komisaris memanggil Direksi Pertamina untuk meminta penjelasan teknis. Dari pemaparan direksi, terungkap bahwa tidak semua kilang di Indonesia mampu mengolah seluruh jenis minyak mentah yang dihasilkan dari hulu. Setelah dijelaskan, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu kualitasnya sama. Ada yang tidak bisa diserap kilang, kata saksi. Selain keterbatasan teknologi kilang, saksi juga menyebut adanya penolakan dari pihak kilang terhadap minyak mentah produksi dalam negeri karena kualitas yang dinilai kurang baik, misalnya mengandung pasir dan air. Kondisi tersebut membuat pengiriman dari hulu tidak selalu bisa diterima. Atas temuan itu, Dewan Komisaris memanggil seluruh jajaran direksi dan mendorong lahirnya aturan baru. Aturan tersebut menegaskan bahwa minyak mentah yang kualitasnya buruk tetap boleh ditolak, meski berasal dari produksi sendiri, demi menjaga proses produksi tetap berjalan optimal. Di situ kami sampaikan bahwa penyimpangan teknis sudah diklarifikasi, ujar saksi. Namun demikian, ia menambahkan bahwa masih ada aspek lain yang tetap dilaporkan untuk diperiksa lebih lanjut, salah satunya terkait pengadaan aditif bahan bakar. Pemeriksaan itu, menurut saksi, berada di luar persoalan teknis kilang dan masuk dalam ranah audit lanjutan. Dalam sidang yang sama, jaksa menyinggung isu impor dengan harga yang lebih tinggi serta dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan menteri terkait pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Menanggapi hal itu, saksi menyatakan Dewan Komisaris memang bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan kecurigaan awal, suzon, sebagaimana tugas pengawasan yang diemban. Kalau dari luar terlihat impor terus, ekspor terus, ya kami curiga. Itu wajar, kata saksi. Namun, setelah memahami aspek teknis, Dewan Komisaris menilai impor yang dilakukan direksi bukan kesalahan kebijakan. Saksi menyebut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, tidak menemukan penyimpangan dalam proses pengadaan, bahkan disebut masih memberikan keuntungan. Tidak ada temuan pengadaan yang menyimpang, dan secara hitung-hitungan masih untung, ujarnya. Sebagai solusi jangka panjang, Dewan Komisaris mengusulkan pembentukan mekanisme pemasok siaga, supplier hairstop, agar Pertamina tidak perlu terus-menerus melakukan tender darurat dengan risiko harga tinggi. Konsepnya, setiap pemasok yang sudah menempatkan minyak di Indonesia dapat langsung dibeli sesuai kebutuhan. Kami tidak hanya marah, tapi selalu kasih solusi, kata saksi, menegaskan perannya sebagai pengawas aktif. Dalam keterangannya, saksi juga mengungkap kasus yang menurutnya paling berat selama ia menjabat, yakni persoalan LNI yang telah dilaporkan karena menimbulkan kerugian negara. Selain kasus tersebut, ia menyebut tidak ada temuan besar lain yang terbukti merugikan. Perhatian persidangan kemudian tertuju pada dua nama mantan direksi anak usaha Pertamina yang disebut telah dicopot dari jabatannya. Jaksa mempertanyakan apakah pencopotan itu terkait dengan persoalan tertentu. Saksi justru memberikan pembelaan tegas. Menurutnya, kedua sosok tersebut merupakan figur terbaik yang dimiliki Pertamina untuk memperbaiki produksi kilang dan tata niaga. Bagi saya, mereka ini orang terbaik yang Pertamina punya, ujar saksi. Ia bahkan menyebut salah satu di antaranya memilih lebih baik dicopot daripada harus menandatangani pengadaan yang berpotensi menyimpang. Sosok lainnya dikenal sebagai orang kilang asli, dengan pemahaman mendalam soal kelemahan dan perbaikan kilang. Kami kehilangan orang terbaik. Saya sampai mau menangis, ucap saksi dengan nada emosional. Saksi mengaku mempertanyakan pencopotan tersebut kepada aparat penegak hukum dan mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di level direksi, tetapi juga hingga ke struktur BUMN secara lebih luas. Pernyataan itu menutup rangkaian keterangan saksi yang menyoroti kompleksitas pengelolaan energi nasional. Persidangan pun ditegaskan tetap menjadi ruang pembuktian hukum, bukan ajang hiburan, sebagaimana diingatkan majelis hakim kepada pengunjung sidang.